Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharini Nabila Ayuningsih dari kelas Artificial Intelligence D, NIM 2006 0511 0159. Di sini saya akan membuat video tentang tugas saya berupa tugas proyek membuat aplikasi sederhana menggunakan beberapa pilihan algoritma. Di sini saya menggunakan algoritma Fuzi dan saya membuat aplikasi sederhana yaitu aplikasi pendeteksi banjir. Saya menggunakan MATLAB R2013A. Kemudian langsung saja kita ke Fuzinya. Jadi di sini saya membuat dua tipe dengan Fuzi dan juga GUI di MATLAB. Kita lihat difusinya terlebih dahulu. Jadi kemarin saya sudah membuat fusinya. Di sini saya memiliki 3 inputan. Sebenarnya saya buka dulu kode programnya. Nah, di sini saya mempunyai NIM Fuzi dengan tipe Mandani, versinya 2. Kemudian inputannya terdapat 3 inputan. Yang pertama ada curah hujan, lama hujan, dan juga debit sungai dengan outputnya 1, yaitu berupa kemungkinan banjir. Nah, kemudian kita ke inputan yang pertama, yaitu di curah hujan. Di sini kita klik dua terlebih dahulu. Nah, di curah hujan ini saya sudah memberikan range yaitu 0 dan 100, kemudian terdapat 3 number MFS-nya. Yang pertama ada gerimis, sedang, dan juga deras, dengan masing-masing juga terdapat parameternya. Gerimis dengan parameter 0, 25, dan 90, kemudian sedang ada 25, 50, dan 75, dan juga deras dengan parameter 75, 85, dan 100. Kemudian input yang kedua ada lama hujan dengan number MFS-nya sebanyak 4, ada sebentar, sedang, lama, dan juga sangat lama dengan parameternya masing-masing. Kemudian inputan yang ketiga, ada debit sungai. Ini range-nya 0 dan 15 dengan terdapat 3 number MFS-nya, ada rendah, sedang, dan tinggi, dan parameter yang berbeda-beda juga. Selanjutnya di output ini saya beri nama kemungkinan banjir. Di sini terdapat 3 number MFS-nya, ada tidak banjir, banjir sedang, dan juga banjir besar. Nah, 3 number MFS-nya ini juga sudah saya beri parameternya masing-masing. Nah, untuk rules-nya sendiri, saya di sini sudah membuat 11 rules. Di sini kondisi kemungkinan tidak banjirnya terdapat 4 kondisi. Yang pertama ada jika curah hujannya gerimis, kemudian lama hujannya sebentar, debit sungainya rendah, sedang, dan tinggi, itu berkemungkinan tidak banjir. Dan jika curah hujannya sedang, lama hujannya sebentar, dan juga debit sungainya sedang, itu berkemungkinan tidak banjir. Kemudian kondisi yang selanjutnya yaitu kondisi nomor 5 sampai kondisi nomor 10, yaitu banjir sedang, di mana jika curah hujan ini sedang dan juga lama hujannya ada sedang, lama, dan sangat lama, dan debit sungai ini tinggi, maka berkemungkinan banjir sedang. Kondisi yang nomor 8 ini jika curah hujannya deras. Kondisi nomor 8 sampai 10, jika curah hujannya deras, kemudian lama hujannya sebentar, sedang, dan lama, sedangkan debit sungainya sendiri rendah, sedang, dan tinggi, juga berkemungkinan untuk banjir sedang. Nah, kemungkinan yang terakhir atau kemungkinan yang ke-11 itu banjir sedang jikalau kondisi curah hujannya deras, lama hujannya sangat lama, dan juga debit sungai tinggi, maka kemungkinan banjirnya adalah banjir besar. Nah, itu untuk rules-nya. Untuk itu langsung saja kita lihat. Nah, di sini dimisalkan jika curah hujannya sebesar 50, kemudian lama hujannya sebesar 50, dan debit sungainya sebesar 7,5, maka kemungkinan banjirnya adalah 0,364. Nah, di sini kita bisa mengganti-ganti inputannya. 3 inputan ini kita bisa ganti. Misal kita menginginkan curah hujannya sebesar
59,6 dan lama hujannya sebesar 59,6 juga, dan debit sungainya sebesar 2,98. Maka kemungkinan banjirnya hanya sebesar 0,25. Nah, ini adalah aplikasi banjir jika menggunakan algoritma Fuzi. Sedangkan untuk GUI-nya sendiri, saya sudah membuatnya. Sebentar. Ini untuk programnya sendiri ini kita ketikkan GUI. Nah, kemarin karena saya sudah membuatnya, kita langsung buka aja di Twitter. Kita tunggu. Kita buka. Nah, ini adalah aplikasi pendeteksi banjir yang sudah saya buat kemarin. Di sini ada 3 inputan, sama seperti yang di Fuzi tadi. Ini ada curah hujan, kemudian lama hujan, dan juga debit sungai dengan outputan 1, yaitu hasilnya. Jadi hasil nanti ini kemungkinan banjirnya sebesar berapa. Nah, ini sudah saya coding juga. Untuk melihat kode programnya, kita bisa klik di view fallback dan kita klik code. Nah, ini untuk coding yang berada di txt curah hujan. Tujuh ini curah hujan, kita menggunakan string dua double get object string handlers.cuaca ini memanggil curah hujannya, dan akan GUI data ini akan dimasukkan untuk diproses nanti di button proses. Kemudian di lama hujan ini kita bisa lihat kode programnya sama seperti yang di curah hujan tadi. Bedanya kalau tadi memasukkan curah hujan, ini memasukkan lama hujan. Kemudian next kita ke debit sungai, ini juga untuk codingnya sama. Bedanya ini memanggil debit sungai untuk dilakukan proses atau dilakukan pemrosesan. Selanjutnya di button proses ini juga saya beri program untuk memproses dari inputan agar dihasilkan hasil yang tertera di output nantinya. Nah, ini pas dengan redfish, kemudian memanggil pre banjir, outnya evalfish memanggil curah hujan, lama hujan, juga debit. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan, hasilnya akan ditampilkan di sini sebelah output hasil ini. Nah, untuk program keluar sendiri ini hanya tinggal mengetikkan kode close dengan abjad kecil saja untuk keluar dari program. Nah, untuk itu langsung saja kita run di GUI-nya. Ini adalah aplikasi pendeteksi banjir. Oh ya, di sini saya akan membandingkan GUI dan juga Fuzi yang telah saya buat. Apakah hasilnya nanti akan sama? Kita masukkan 50, kemudian di sini 50, dan debit sungainya sebesar 7,5. Kita klik proses. Nah, ternyata setelah di klik tambah atau button prosesnya, hasilnya sebesar 0,364, di mana hasil ini sama dengan aplikasi yang sudah saya buat di Fuzi. Nah, jadi ini aplikasi saya gunakan untuk mendeteksi kemungkinan banjir yang terjadi di beberapa daerah, dan saya membuatnya dalam 2 bentuk, yaitu GUI dengan MATLAB dan juga algoritma Fuzi. Nah, untuk keluar dari aplikasi ini kita tinggal klik keluar saja. Jadi kesimpulannya dari 2 aplikasi yang saya gunakan, yang sudah saya buat dari 2 tipe yang berbeda, yang satu menggunakan algoritma Fuzi, yang satu menggunakan GUI di MATLAB, hasilnya adalah sama, yaitu 0,364. Untuk itu, sekian video yang saya buat. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.